Pembacaan Alkitab tanggal 30 Januari tahun 2025, hari ke-30. 2 Tawarikh pasal 34. Raja Yosia. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Mazmur 71. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Kisah Para Rasul pasal 10. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Tema minggu ini, kasih yang membawa misi. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu 2 Februari tahun 2025. Renungan. Kasih Tuhan memanggil umat-Nya untuk misi besar, mengubah hidup, membawa terang, dan memperkenalkan kasih yang menyelamatkan kepada dunia.
Bacaan hari ini menunjukkan bagaimana kasih Tuhan bekerja melalui pembaruan, perlindungan, dan penyertaannya yang nyata. Setiap orang yang dipenuhi kasih Tuhan dipanggil untuk menjalankan misi ini dengan setia. Dalam Tawarikh, Yosia menjadi raja pada usia 8 tahun, dan sejak muda ia mencari Tuhan. Kasih Tuhan menggerakkan Yosia untuk memimpin pembaruan besar di Israel. Ia menghancurkan berhala-berhala, meruntuhkan mezbah-mezbah penyembahan palsu, dan memulihkan ibadah kepada Tuhan. Tindakan Yosia mengajarkan bahwa kasih kepada Tuhan mendorong kita untuk membawa pembaruan, baik dalam hidup kita sendiri maupun dalam kehidupan komunitas di sekitar kita. Dalam menjalankan misi, ada kalanya kita harus berani mengambil langkah-langkah yang sulit, namun kasih Tuhan memberi kekuatan untuk melakukannya. Dalam Mazmur pasal 71, pemazmur mengungkapkan keyakinannya kepada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan sejak masa mudanya. Ia mengandalkan kasih Tuhan sebagai sumber kekuatan di tengah masa sulit. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk bersandar pada kasih Tuhan yang setia dalam menjalankan misi kita. Kasih Tuhan memberi kita keberanian untuk menghadapi tantangan dan perlindungan di tengah badai kehidupan. Dalam kisah para rasul ini, Roh Kudus dicurahkan ke atas orang-orang non-Yahudi yang mendengarkan firman melalui Petrus. Hal ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak terbatas pada satu bangsa atau kelompok tertentu. Kasih Tuhan melampaui batas-batas manusia dan membawa keselamatan bagi semua orang. Panggilan misi kita adalah untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka. Sama seperti Petrus yang taat pada pimpinan Roh Kudus, kita juga harus membuka hati kita untuk melayani semua orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Kesimpulan. Kasih Tuhan adalah dasar dan kekuatan dalam misi kita. Kasih itu membawa pembaruan. 2 Tawarikh pasal 34, memberikan perlindungan. Mazmur pasal 71, dan melampaui batas-batas manusia. Kisah para Rasul pasal 10. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih ini dan membawa kasih itu kepada sesama dengan setia dan penuh keberanian. Mari kita terus melangkah dalam misi kasih Tuhan, menjadi pembawa pembaruan, perlindungan, dan terang bagi sesama. Jadikan kasih Tuhan sebagai motivasi utama dalam setiap tindakan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.